Nah, ini kelihatan nggak angkanya? Nggak kelihatan ya? Kelihatan. Kelihatan, Bu. Bisa di zoom. Ya, sebentar ya. Bu, jadi angkanya bisa diperbesar. Sebentar, saya mau pindah ini dulu. Ini kelihatan? Belum? Belum kelihatan? Untuk yang pakai HP bisa di zoom, teman-teman. Diseret kayak zoom biasa gitu. Jadi saya ngasih contoh yang nomor 46, mahasiswa yang nomor 46 aja. Jadi kalau kalian nggak ngerjakan tugas, benar-benar saya kasih nilai 0. Jadi kalian jangan sampai nggak mengerjakan tugas. Ini contohnya 0. Nah, kalau kalian misalnya hadirnya cuma sedikit atau 1 kali, dapat 20. Kalian nggak pernah aktif atau nggak aktif sama sekali, ya dapat 0 kalau nggak dapat poin. Ini adalah nilai UTS-nya, ini nilai UAS-nya. Nah, karena kita kalau akuntansi itu kan saya tuh suka bikin soal yang hitung-hitungan. Saya jarang ngeluarin soal yang teori. Jadi soal saya pasti hitung-hitungan. Kalau kalian misalnya nggak mengikuti kuliah saya, itu kalian walaupun open book kalian kerjakan di rumah, nanti kalian kalian pasti bingung. Angka-angka yang ada di buku itu didapatkan dari mana? Nah, maka dari itu kalian harus ikut terus kuliahnya. Karena kita e-learning, nanti biasanya saya akan nge-share video. Jadi, kalau saya nge-review materi itu biasanya saya itu sebenarnya kalau menjelaskan suka pakai papan tulis, jadi suka menjelaskan angka-angkanya di papan tulis. Jadi nanti saya kalau nge-reviewnya, kemungkinan besar saya selalu pakai papan. Jadi saya kasih, oh angka ini dari ini gitu. Nah itu biasanya saya rekam, nanti saya share di e-learning saya. Itu bisa kalian lihat untuk mempelajari biar lebih paham lagi. Jadi ini kalau kalian nggak ngerjain tugas, 0. Ini ketolong, kalau anak nomor 46 ini ketolong karena dia UTS-nya masih bisa dapat 100. Jadi dia masih bisa dapat C. Keaktifan sama ya, keaktifan nanti karena ini di e-learning setelah pas ketika kalian liburan kemarin, dosen-dosennya ada pelatihan. Nah, itu di forum ada penilaian secara langsung di pendapat atau pertanyaan kalian. Jadi kalian kalau bertanya pun nanti pasti dapat nilai, yang menjawab pun nanti pasti ada nilainya. Bisa dinilai langsung di kolom forum tersebut. Presensi sama ya, presensi saya ada rubiknya juga. Jadi kalau kalian misalnya masuk terus dapat 90 dari saya. Karena kita online, nanti kalian absennya itu ada di learning saya. Jadi kalian nanti setelah mata kuliah saya ini berakhir atau sekarang kalian boleh klik yang absensi itu. Jangan lupa tidak diklik ya, karena ada batasan waktunya sampai jam 1 untuk absensi. Nah, itu kalian absen di e-learning. Jadi nanti saya bisa melihat, oh hari ini yang udah masuk siapa aja. Yang berikutnya udah pernah saya jelaskan yang tentang activity. Jadi gini yang dimaksud activity. Yang ini ya. Yang point activity completion ini. Di e-learning itu sekarang ada menu yang activity completion. Jadi setiap dosen itu akan bisa melihat kalian benar-benar mengakses nggak materi yang disampaikan oleh dosen-dosen itu nanti akan kelihatan dari activity completion. Jadi kalian hanya absen aja tanpa melihat dari materi yang disampaikan, itu nanti akan kelihatan. Jadi kalian akses semua yang di-share sama dosen. Ini yang presensi tugas. Nah, tugas, ini ada tugas presentasi, nanti ada tugas yang selain presentasi. Kalau tugas presentasi itu ada beberapa yang akan menjadi penilaian. Yang pertama adalah kelengkapan materinya. Suara saya dengar kan ya? Halo? Dengar, Bu. Oke, nanti tiba-tiba bilang ya, soalnya laptopnya agak error. Nah, yang jadi penilaian itu adalah yang pertama kelengkapan materinya. Yang kedua performa presentasi itu bagaimana caranya kalian menyampaikan presentasinya, menjawab pertanyaan dari teman-temannya, sama
kreativitas slide. Jadi nanti slide-nya itu akan saya lihat apakah kalian itu bikin slide-nya full tulisan detail sampai buahnya sampai kecil-kecil atau hanya poin-poinnya aja. Untuk presentasi itu nanti ada poin kelompok sama individu. Kalau poin kelompoknya itu bisa saya ambil dari PPT-nya. Tapi kalau nilai individu itu dari ketika dia presentasi sama menjawab pertanyaan. Itu yang akan jadi nilai untuk tugas presentasi. Nah, di kelas saya itu sistemnya gini. Jadi kalau misalnya hari ini adalah kelompok 1, hari itu adalah milik kalian. Saya hanya sebagai audiens aja. Di minggu berikutnya, saya akan menjelaskan materi kelompok 1 dulu. Baru nanti masuk ke kelompok berikutnya. Karena kita e-learning, itu kemungkinan saya akan nge-share video yang berupa materi. Jadi materinya kelompok 1 itu nanti saya review dulu, baru nanti kelompok 2 yang akan presentasi. Video itu nanti bisa kalian akses di e-learning sehingga kalian kalau belajar itu bisa kalian lihat lagi kalau kalian lupa. Oh, angka ini dapat dari mana, gimana caranya, itu kalian bisa lihat videonya. Kalau forum kita sepakatin aja ya, karena saya takutnya gini, kalau misalnya Zoom mulai dari presentasi sampai menjawab pertanyaan, saya takutnya nanti memberatkan di kuotanya kalian. Nah, kalau misalnya dibuat seperti ini, kalau misalnya kalian presentasi, forumnya lanjut di e-learning. Jadi, nanti pertanyaan sama jawaban lanjutnya di forum yang ada di menu di e-learning. Gimana menurut kalian? Iya, Bu, gitu aja. Yang lainnya setuju ya? Karena saya khawatirnya kan biasanya anak-anak kan harus nyari jawaban dulu kan. Nah, itu takutnya lama, nanti takutnya kuotanya kalian nanti habis gitu loh. Takutnya Iya, nanti Bu, betul. takutnya nanti akan memberatkan nanti di kuotanya kalian. Jadi kita sepakati presentasinya aja lewat Zoom. Setelah itu pertanyaan dan jawaban lanjut di forum yang ada di learning, gitu ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Nah, kalian tidak boleh mengikuti UTS dan UAS saya jika absensi kalian melebihi dari 3 kali. Jadi kalau kalian misalnya tidak masuk lebih dari 3 kali, otomatis tidak bisa ikut UTS maupun UAS. Jadi usahakan kalian kalau misalnya ingin nggak masuk, jangan lebih dari 3. Kurang dari 3. Kalau moving, karena saya AKL hanya ngajar di kelasnya kalian aja, jadi kalau kalian moving pasti di dosen yang lainnya. Nah, itu saya minta ada buktinya bahwa kalian benar-benar moving di dosen tersebut. Remedi ya. Karena online kayaknya nggak usah remedi, kan kalian ngerjakannya di rumah, kalian bisa buka apa aja ya. Gimana, setuju nggak? Atau tetap ada remedi? Iya, Bu. Apa, tetap? Karena soalnya kan kalian Bu, kerjakan di rumah, terus sudah open book, kayaknya paling wis bagus-bagus nilai biasanya ya. Tetap ada remedi tak? Nah, saya itu gini di kelas saya. Kalau misalnya mau UTS, selalu ada sesi di mana sesi latihan UTS. Latihan UTS itu nanti soalnya akan keluar di soal UTS sama ngeplok hanya angkanya yang saya rubah. Jadi misalnya di latihan UTS nilainya 10.000, nanti ketika UTS itu angkanya jadi 20.000, tapi semuanya sama, hanya angkanya yang dirubah dikit. Nah, di latihan UTS itu biasanya akan dilakukan di minggu sebelum kalian UTS. Jadi nanti latihan UTS akan kita bahas bareng-bareng. Biar kalian nanti UTS-nya atau UAS-nya bisa. Itu biasanya kalau di kelas saya seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Belum Tapi ya? yang remedi jadi diadakan apa tidak, Bu? Gimana? Nggak dengar? Ulangi, Mbak. Untuk yang remedi jadi diadakan apa enggak pakai remedi, Bu? Jadi diadakan atau enggak? Terserah mau diadakan apa enggak. Kalau menurut saya sih enggak usah, karena pasti nilainya kalian udah bagus. Kemungkinan sih.
kemungkinan besar udah bagus karena kan itu soalnya kalian mengerjakannya di rumah dan open semuanya, open laptop, on handphone, terus habis gitu. Cuman mungkin ada batasan waktu aja sih. Kalau mau ada remedi ya nggak apa-apa, ada remedi. Tapi di kelas saya kalau remedi maksimal nilainya hanya 75 dari saya. Jadi semula kalian 30, kalau remedi misalnya 50. Remedi itu kalian mentok dapat 75 kalau betul semua. Saya nggak pernah ngasih nilai 100 buat remedi. Kenapa? Karena remedi itu biasanya soalnya akan saya kasih sama persis kayak soal yang ujian, saya minta mengerjakan ulang. Makanya saya ngerasa nggak adil kalau misalnya yang remedi dapat 100 sama dibandingkan yang anak benar-benar dapat 100. Jadi kelemahannya kalau remedi gitu. Jadi kalaupun remedi kalian mentoknya dapat 75. Tidak bisa lebih dari 75. Karena ya itu tadi soalnya itu saya suruh ngerjain ulang soal ujiannya. Gak apa-apa kalau mau tetap ada remedi. Tapi saya yakin pasti kalian insya Allah nggak ada remedi dan pasti bagus. Ada lagi yang ditanyakan? Nggak ada? Oh iya buku ya. Kalau buku saya pakai ini ya. Pakai yang ini. Ini punyanya Salemba 4, Richard Baker. Kelihatan ya? Kalian nanti kalau misalnya mau beli, boleh beli yang ini. Atau kalau yang lainnya, boleh lah. Nanti tapi kalian cocokkan ya sama yang di RPS. Tapi ini lumayan. Kalau mau buku lama ada yang lebih pas lagi sih, tapi udah sulit untuk dicari. Jadi kalau misalnya, tapi dosen-dosen sepakat pakai yang ini. Pakai punyanya Baren. Punyanya Salemba 4. Oke, gitu ya. Berarti untuk kontrak kuliah sudah. Itu ada pertanyaan lagi nggak? Mumpung belum lanjut. Oh ya, yang berikutnya adalah kalau di pertemuan berikutnya kan sudah mulai yang presentasi. Yang jadi hostnya sudah bukan saya lagi, tapi yang presentasi. Jadi ketika yang presentasi itu kelompok 1 yang jadi hostnya dan teman-temannya ya yang presentasi. Jangan sampai nanti kalau misalnya ada yang kebagian presentasi terus tidak hadir ya. Kalau memang kalian berhalangan, usahakan tukar sama temennya. Boleh tukar kelompok. Misalnya kelompok 1 ada salah satu yang berhalangan. Boleh tukar dengan kelompok 2, satu kelompok tersebut. Sehingga kelompok 2 yang orang-orang yang di kelompok 2 itu maju di kelompok 1. Atau tukar per individu. Jadi ada kelompok 1 ada yang namanya Fitri misalnya. Nah, Fitri nggak bisa. Fitri tuker sama salah satu anak yang di kelompok 2, kayak gitu. Pokoknya diusahakan ketika presentasi, kalian bisa hadir. Bu, Ya. berapa kelompok, Bu? Di sini RPS-nya saya share di e-learning ya, bisa kalian lihat. Kayaknya sekitar 6 kalau nggak salah. Dikit kok. Oke, RPS ya sekarang. Sebentar saya share RPS dulu. Kalau untuk kontrak kuliah sudah ya, nggak ada pertanyaan ya. Iya, sekitar 6 kelompok. Berarti berapa orang ya? Banyak ya berarti. 8 ya, sekitar 8 anak ya. AKL ini babnya nggak banyak kok, AKL 1. Hanya sekitar berapa bab ini? 1, 2, sekitar 5 sampai 6 bab aja. Oke, misalnya ini ya cara baca RPS-nya. Misalnya akuntansi untuk pendirian persekutuan. Nah, ini di pertemuan kedua nanti kelompok 1. Di pertemuan ketiga saya akan nge-review materi sama soal-soal dan pembahasan. Dan ini akan saya share video reviewnya di e-learning. Untuk minggu berikutnya di pertemuan keempat ada kelompok 2. Di pertemuan kelima saya yang akan nge-review materi. Jadi habis kalian saya yang ngisi.
Itu akan saya share juga videonya dan pembahasan soalnya di e-learning. Kenapa saya share video? Karena kalau ngitung itu biasanya durasinya banyak. Kalau kita lewat Zoom, nanti juga pasti kalian takutnya tadi mengganggu kuota kalian jadi banyak. Nah, ada pertanyaan gini di kelas lain, Bu, kalau videonya kan selalu saya share di e-learning dan itu linknya ke YouTube. Nah, anak-anak ini, Bu, YouTube loh, Bu, itu habisnya banyak juga kuotanya. Saya akhirnya bingung. Zoom kuotanya habis, YouTube juga. Nah, tapi anak-anak juga yang ngasih tahu anak kelas lain, Bu, caranya itu di-download dulu, Bu. Nggak usah dilihat dulu, di-download. Nanti baru ketika udah di-download, nanti kita melihat itu nggak habis banyak. Nah, trik-triknya itu mungkin kalian akan lebih paham daripada saya. Bagaimana menyiasati agar kuota kalian tidak habis banyak gitu ya. Intinya nanti video review itu akan saya share di e-learning, yang linknya pasti ke YouTube, karena di e-learning itu bisanya melinknya ke YouTube. Ada pertanyaan sampai sini? Ini nanti RPS-nya akan saya share di e-learning, kalian bisa download di e-learning. Ada yang ditanyakan lagi? Untuk kelompoknya bisa kalian bagi sendiri ya. Nanti kalian undi sendiri sampai yang akan maju di pertemuan berikutnya. Jadi kalau untuk kelompoknya siapa aja anggotanya saya bebaskan ke kalian. Sama kalian bikin undian, kira-kira yang maju di pertemuan pertama, kedua, kelompok yang mana dulu. Halo? Iya, Bu. Ada yang ditanyakan? Halo? Ya. Ya. Ada yang ditanyakan? Nanti setelah ini jangan lupa absen ya, absen di e-learning. Iya, Bu. Ada yang ditanyakan nggak? Kalau nggak ada, saya akhiri. Karena pertemuan pertama hanya perkenalan, kontrak kuliah, sama RPS. Nanti baru minggu depan kita sudah mulai materi. Nggak ada ya? Oke, berarti tugas kalian jangan lupa, yang pertama kalian absen di e-learning, yang kedua kalian bagi kelompok, kelompoknya siapa aja dan dengan jumlah 51 ya, 50, sekitar 50, kurang lebih 50 anak, nanti dibagi menjadi beberapa bab yang ada di RPS saya, terus kalian undi siapa yang akan maju di pertemuan berikutnya. Kelompok yang maju akan menjadi host pada hari tersebut. Itu ya. Iya, Bu. Ada yang ditanyakan, Tah? Kalau nggak ada, saya akhiri ya. Ya, Bu. Iya, Bu, cukup. Iya, Bu. Ya, Bu. Oh, ini sama sama anak malam, ada anak malam juga ya berarti ya. Erika Permatasari itu anak malam ya? Mana Erika? Saya Bu, bukan Bu. Minggu depan Anak kalau pagi. presentasi videonya di-on kan ya? Videonya jangan di-off kan, di-on kan videonya. Ya, Bu. Siap, Bu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan saya akhiri. Sekian hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.